Shalom buat kita semuanya, saudara. Saya percaya tidak kebetulan kalau di awal-awal tahun sampai bulan ini di Februari, firman kalau saudara perhatikan dan saudara dengar bahwa seputar tentang hati. Betul nggak? Bagaimana tentang kita saat kita harus menguatkan diri kita sendiri. Dan yang terakhir minggu lalu Pak Gembala sampaikan tentang mengubah persepsi kita. Bagaimana kita bisa mengubah persepsi kita. Dan saya melihat saudara bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di hati kita. Kita tidak sedang jadi manusia yang hanya hidup dari daging lahiriah, tetapi kita tumbuh dalam manusia batiniah kita. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini, tetap percaya kasih-Nya di jalan yang sulit. Tetap percaya kasih-Nya di jalan yang sulit. Teman-teman, ada banyak orang, kita sudah tahu dari sekolah minggu tentang kasih Tuhan. Kita udah dengar pujian dari kita sekolah minggu. Kita ngerti bahwa Tuhan mengasihi kita. Tetapi seringkali ujiannya adalah bukan ketika kita menyanyikan. Ujiannya adalah ketika kita ada di jalan yang sulit. Kenapa saya kasih tema tetap percaya itu di jalan yang sulit? Karena waktu jalannya mudah, waktu jalannya aman, kita bisa tetap percaya kasih Tuhan. Tapi waktu jalannya tidak masuk di akal pikiran kita, jalannya rasanya mentok, jalannya gelap, bisakah kita tetap percaya kasih Tuhan? Dan di sanalah sebenarnya saudara, kerohanian kita, iman kita sedang ditempa makin dalam, makin dalam. Kasih Tuhan itu ada di segala situasi, katakan amin. Masalahnya adalah yang paling saudara sering terjadi ketika Tuhan mengasihi kita, tetapi kita nggak ngerasa sedang dikasihi Tuhan. Seringkali orang tua mengasihi anaknya sedemikian rupa, tetapi sang anak ketika didisiplin, dia akan tanya, apakah mama mengasihi aku? Apakah orang tuaku mengasihi aku? Saya ingat waktu Samuel anak saya, kami pindahkan di SMP dari SD Kristen, kami pindahkan SMP di SMP negeri. Kami orang tua memikirkan yang terbaik. Tetapi memang ada yang tidak nyaman buat anak kami ketika dia harus masuk di sekolah negeri dengan segala penyesuaian, dan itu tidak nyaman. Saya ingat 2 minggu pertama saya dampingi full di sekolah. Satu hari anak saya pernah di hari kedua atau ketiga dia pernah bilang begini sama saya, Mama tolong pindahin aku ke SD ku yang lama. Aku akan bayar biayanya kalau aku udah kerja. Haleluya. Anda tahu kenapa dia ngomong gitu? Kayak dia rasanya, dia punya persepsi bahwa oh mamaku ini pindahin aku ke sini biar hemat. Kan karena di sekolah negeri nggak bayar. Tetapi saya memandangnya, waktu kami putuskan anak kami pindah ke negeri, saya cuma berkata begini, Tuhan tolong aku. Anakku satu, aku pengen anakku tumbuh sesuai dengan apa yang pas dengan pertumbuhannya. Waktu dia pindah, saudara, itu menangis. Hari pertama, hari ketiga, sampai hari keempat, kelima, masih nangis, saudara. Karena nggak nyaman. Biasanya di sekolah Kristen mereka doa tiap pagi, kebaktian mulu tiap hari. Tiba-tiba dia masuk sekolah negeri, dia lihat masjid ada di dalam sekolah. Yang paling parah adalah yang perempuannya semua sama kepalanya katanya. Jadi ada satu anak ngadu ke saya dan berkata, ini anaknya tante nggak negor saya sampai sebulan waktu itu. Saya tanya anak saya kenapa? Karena kepalanya sama, aku nggak bisa bedakan karena itu tempat yang baru. Teman-teman, pernah nggak kita mengasihi seseorang tetapi orangnya nggak ngerasa dikasihi? Banyak faktor yang bisa membuat kita merasa tidak dikasihi. Nah saudara, kasih Tuhan itu selalu ada buat kita, katakan amin. Bahkan saya percaya firman Tuhan, dia mati bagi kita sebelum kita bertobat. Betul nggak? Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita naik ke atas kayu salib, menyerahkan dirinya bukan waktu kita udah ibadah. Waktu saya dan saudara masih di dalam dosa, masih dalam kegelapan, dia sudah mati bagi kita. Makanya kasih Allah itu saudara, yang ditaruh dalam Kristus Yesus Tuhan kita, itu sifatnya permanen, katakan permanen. Dia nggak bisa diukur hanya dengan perasaan, tetapi seringkali kita mengukur kasih Tuhan tuh dengan perasaan. Dan saya mau sampaikan di tempat ini, perasaan tidak selalu benar. Bilang kanan kiri, perasaan tidak selalu benar.
Haleluya. Amin. Hati-hati dengan ukuran ketika engkau mempercayai kasih Tuhan dengan perasaan. Karena perasaan itu akan satu hari membawa engkau, kalau engkau nggak tumbuh, parametermu mengukur kasih Tuhan itu adalah perhatian. Ketika engkau nggak diperhatikan, engkau rasa ditinggalkan, engkau rasa ditolak, engkau lupa ukuran kita mempercayai kasih Tuhan cuma satu, dengan iman kepada firman yang kau percayai. Itu yang membuat ketika jalannya mentok, firman yang di dalam dirimu itu yang memberi petunjuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang di waktu-waktu terakhir akan kecewa karena dia mengukur kasih Tuhan dengan perasaannya. Coba lihat Efesus 3, saudara. Efesus 3 ayat 16. Hari ini lewat tema ini, mempercayai Tuhan di jalan, mempercayai kasih Tuhan di jalan yang sulit. Roh Kudus mau ajari kita ukuran yang patut saudara dan saya pakai untuk mengukur kasih Tuhan. Sehingga engkau akan keluar jadi pemenang. Engkau gak akan mudah baper. Engkau gak mudah menyerah. Engkau akan percaya gini, aku gak ngerti, tetapi di hatiku ada keyakinan tentang engkau. Tidak selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dalam Maleakhi 1 ayat 2, sebelum nanti kita baca, dengarkan saja saudara. Satu hari Tuhan hendak bicara kepada bangsa Israel. Aku mengasihi engkau. Dan bangsa Israel tanya begini, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Kenapa orang yang daging, yang lahiriah, dia minta cara kasihnya Allah itu dengan kenyamanan. Sementara mengasihi itu berbeda dengan memanjakan. Katakan amin. Di dalam engkau mengasihi selalu ada didikan. Tetapi banyak kita anak Tuhan pengen dimanjakan. Haleluya. Kalau orang berdoa, dia minta sesuatu nggak dapat. Anda tahu kenapa dia menyerah? Karena dia belum tumbuh. Saya ingat saudara, saya dengarin firman Tuhan. Saya juga dengar berkali-kali, apalagi dengan multimedia udah pasang lagi khotbahnya di YouTube. Saya bilang sama orang sekretariat, awas ya nggak dengerin. Agak diancam. Saya bilang kalau nggak kita yang mendengar, orang rumah, siapa yang kau harapkan mau dengar? Jadi saya tiap hari Kak Ruth, saya pantengin itu YouTube, saya lihat nambah nggak yang nonton. Ada yang alasan, saya pakainya itu Spotify. Ya paling nggak kau punya wifi, tontonlah itu YouTube. YouTube kan kelihatan banget ditonton apa enggaknya. Masa udah 2 bulan masih cuma 10 yang nonton? Betul nggak? Kakak ini selalu ya kemana-mana. Itulah saudara kalau bicara di rumah. Saya mau cerita begini ya saudara. Firman Tuhan ini lahir dari perenungan. Saya tidak bagi teori, saya bagi apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya dengar firman Tuhan ketika harus menguatkan, di saat harus menguatkan diri sendiri. Satu hari ada telepon dari rumah sakit yang Bang Ais. Dan kemudian dibilang harus datang ke rumah sakit. Saya tidak pernah memilih untuk mengurus beliau. Saya tidak pernah pilih. Tapi saya hanya menjalani sesuai dengan anugerah Tuhan. Karena ada banyak juga saudara-saudara saya bersyukur yang membackup. Tapi di saat itu secara terus terang saudara, badan saya lagi gak enak. Kepala saya beberapa hari ini sakit banget. Dari waktu itu saya gak ngerti kenapa. Dan hari itu, tapi saya ngerti aku nih pemimpin. Aku gak boleh ngeluh. Keluhan tuh tahan di sini. Kau udah gak tahan, masuk hadirat Tuhan. Nangisnya sama Tuhan. Dan kemudian akhirnya karena satu dan lain hal gak bisa. Karena yang lain bisa bilang gak bisa. Saya tidak menuntut, enggak. Tapi saya cerita ini bukan untuk baper. Ini yang saya mau cerita, firman mengerjakan sesuatu. Ada yang menawarkan diri, saya bilang gak usah, udah saya aja. Karena waktu itu habis PCR, Bang Junaidi. Saya bilang gak usah. Saya kepikir kamu lagi drop, nanti malah jadi lebih drop. Saya berangkat, di tengah jalan, saudara tahu. Ini yang saya mau cerita ya. Pikiran itu harus dijaga, katakan pikiran harus dijaga. Perasaan itu harus dilindungi. Ingat firman Tuhan, lindungi jiwamu dengan firman.
Saya naik ojek waktu itu. Yang paling nggak enak tuh gini, saudara. Saya itu ada undangan makan hari itu. Undangan makan-makan, aku nggak bisa berangkat karena aku harus mengurus ke rumah sakit. Terus suamiku pergi makan-makan. Tapi memang itu saya yang bilang, kamu pergi aja. Saya yang bilang, kamu pergi aja, biar saya urus. Anda tahu di jalan itu pikiran tiba-tiba mulai masuk yang negatif. Kok jadi aku ya? Kok gini ya? Tapi saya ingat Firman. Saya mulai gini, stop, aku manusia baru. Aku bukan manusia lama. Foni yang lama udah mati, Foni yang baru yang hidup. Saya mulai berkata-kata di Gojek itu. Terus saya bilang gini, Roh Kudus, ingatkan aku perkataan Allahku. Anda tahu apa yang muncul? Satu mazmur yang berkata, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ini aku lagi hidup Tuhan, aku mau bernyanyi. Anda tahu saya menguatkan diri dan saya mulai nyanyi. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian, pujian, pengagungan. Aku mulai menguatkan diriku dan aku mulai berkata begini saudara. Di Gojek itu, aku jalan ini harus dengan sukacita. Karena aku percaya ada Dia bersama dengan aku. Saudara, ini waktu-waktunya engkau dan saya akan punya pertandingan sendiri. Perhatikan firman dari akhir tahun sampai awal tahun. Itu mengajari ketika masa sulit datang. Enggak semua orang bisa engkau datangi. Enggak semua orang terdekatmu bisa ngerti apa yang kau alami. Tapi waktu firman merasuk hatimu, engkau bisa dikuatkan di sana. Saya datangi, saya foto dengan sukacita. Saya mulai bikin aturan buat diri saya. Saya enggak boleh kirim WA yang baper. Itu udah jelas aturan 2022. Buat diri saya nggak akan bikin status yang baper. Buat diri saya. Kenapa? Karena aku tahu aku dikasihi Tuhan. Aku dicintai Tuhan. Aku tidak ditinggalkan Tuhan. Aku cuma menjalani hari. Yang hari ini aku belum ngerti. Besok aku akan lihat kemenangan. Besok aku lihat kemenangan. Besok aku lihat sukacita. Aku akan bersorak-sorai. Saya lakukan itu. Saudara, saya mau kasih tahu. Mempercayai kasih Tuhan di tempat yang sulit, di jalan yang sulit. Pertandingannya adalah engkau menundukkan seperti firman tetap tinggal dalam arahan. Engkau tetap menundukkan egomu. Semuanya ada pada kita, pilihannya ada pada kita. Engkau mau manusia baru atau manusia lama. Tuhan berkata begini kepada bangsa Israel, aku mengasihi engkau. Hari ini mungkin kau punya pergumulan. Engkau bilang bagaimana Tuhan mengasihi aku? Di mana Tuhan ketika aku berdoa dan sakit penyakitku belum sembuh? Di mana kasih Tuhan? Engkau berdoa untuk kelimpahan dan itu belum datang. Seringkali pertandingannya di sini, betul nggak? Di kepala kita tahu, mulut kita bisa berkata, Tuhan mengasihiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu ajaib bagiku. Tetapi ketika jalannya mentok, ketika engkau diturunkan, ketika jalannya patah, apakah engkau bisa percaya kasih Tuhan? Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Mari bangkit berdiri. Saya mau katakan begini, Tuhan sedang menjadikan engkau dan saya jadi mahakarya yang hebat. Amin. Dia menenun, dia membentuk, dia menempa kita. Jangan pakai ukuran perasaan. Di jalan yang sepi, di sana engkau harus jumpai Tuhan juga. Haleluya. Sampai nanti engkau bisa nyanyi pujian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku Tuhan selama-lamanya. Sampai engkau gak bisa lagi bandingkan dunia ini sama Tuhan. Gak ada apa-apanya. Sampai ketika engkau kehabisan segala sesuatu, engkau gak bisa kehilangan sukacita. Engkau gak bisa kehilangan damai sejahtera. Engkau bilang begini, ya faktanya di luar ini habis, tetapi yang di dalam ini penuh. Di sanalah Tuhan berkata, sabaslah engkau hambaku. Haleluya. Yang pengharapan lahirnya ini sedang dirontokkan sama Tuhan. Efesus 3 ayat 16-17. Ini doa Paulus. 2 ya. Aku berdoa oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu
Ulangi lagi, 2 ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Saudara, Paulus sedang menyampaikan sesuatu bagi jemaat. Dan ini adalah sesuatu yang akan membuat kita hari ini sama-sama belajar. Efesus 3 ini. Dia berkata begini, saudara, dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Dia berkata begini, saya berdoa kiranya Kristus makin lama makin senang berdiam di dalam hati saudara. Karena iman saudara kepadanya. Semoga saudara berurat berakar di dalam kasih Allah yang ajaib itu. Haleluya, silahkan duduk kembali. Tujuan kita bukan hanya untuk mencapai apa yang kita mau, tapi biar kita belajar mempercayai Dia di jalan yang sulit sekalipun. Haleluya, amin. Saudara, ukuran kasih Allah itu beda dengan ukuran kasih manusia. Kalau ukuran yang kau pakai salah, maka kau akan kecewa. Ukuran kasih Allah itu tidak bisa dinilai hanya dengan perhatian. Ada banyak orang merasa nggak diperhatikan, saudara. Kadang orang merasa mudah dilupakan. Saya ingat ya, ada sumber di Jatiluhur ya, sumber tenaga listrik. Ya. Jadi ada sumber tenaga listrik yang kita ada nih di sini di ruangan ini dihasilkan dari sumbernya. Dari satu tempat yang menggunakan alat yang besar, ada sumber tenaga, sumber airkah, tenaga uapkah yang diproses, dan ketika sampai di rumah kita, sampai di gedung ini, itu seperti yang kecil-kecil aja, betul nggak? Kita nggak lihat prosesnya, tapi ketika yang dari sini terhubung ke pusatnya yang besar, maka saudara, yang kecil ini menerima dari yang besar. Anda dan saya harus tahu, kalau engkau mau percayai Tuhan di jalan yang sukar, engkau harus terhubung kepada yang besar itu sumbernya. Amin. Percayai sumbernya. Saya pernah bilang begini, satu hari, ketika engkau mengalami kesulitan seperti orang lain, adakah hatimu itu tetap percaya kasih Tuhan? Atau engkau mulai bilang begini, saudara, kok gini jalannya? Anda tahu kenapa orang membandingkan? Karena banyak orang ikut Tuhan hanya ingin cari kenyamanan. Cari kenyamanan. Kalau tiba-tiba dari pekerjaan kau di cut off, engkau akan bilang gini, apa bedanya aku dengan orang yang gak kenal Tuhan? Bedanya hatimu tetap bersyukur. Bedanya hatimu gak pahit sama Tuhan. Bedanya engkau tahu Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Tapi banyak orang ketika di cut off dari pekerjaan, dia langsung patah. Dia bilang, Tuhan di mana pembelaanmu? Manusia gak hidup hanya dari roti saja. Anda tahu manusia hidup dari apa yang terhidang di meja Tuhan. Dari apa yang terhidang di meja Allah. Makanya nggak bisa saudara definisikan kasih Allah hanya dengan kenyamanan. Haleluya. Perhatikan media apa yang kau pakai untuk mengukur kasih Tuhan. Kalau medianya hanya perasaan lahir ya, engkau satu hari akan pertanyakan semua firman dan janji Allah. Kita tidak bisa cuplik hanya satu bagian. Tapi yang saya tahu, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau hatimu mengasihi Tuhan, apapun situasinya, engkau bisa stay di jalan yang kau nggak ngerti. Haleluya. Efesus 3 tadi berkata begini, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Media yang harus kita pakai untuk percaya kasih Tuhan itu namanya iman. Katakan iman. Katakan iman. Imanlah media yang tepat untuk mengukur kasih Allah dalam dirimu. Di hari-hari terakhir, satu hari ada pujian yang berkata, ketika anak manusia datang ke dalam muka bumi ini, dia akan bertanya, adakah iman?
adakah iman? Adakah iman? Adakah iman? Kalau engkau sedang dipromosi, engkau bisa punya iman. Tapi waktu engkau dijatuhkan, Tuhan berkata, adakah iman di hatimu? Adakah iman di hatimu? Adakah iman di hatimu? Seringkali kita hanya melihat bagian kecil, kita lupa bagian terbesarnya. Saya baca satu cerita, saudara, tentang penjual tempe. Di satu grup saya baca, penjual tempe ini, dia membuat proses pembuatan tempe dari kedelai. Dia taruh udah semalaman, harusnya sudah keluar kapas-kapas putihnya yang mengikat kedelai itu. Tapi sayangnya dia tunggu besoknya, masih mentah, masih terurai, belum nyatu. Si ibu ini, orang yang percaya Kristus, dia berdoa, Tuhan tolonglah aku. Dia tumpang tangan ke tempenya, dia siap-siap. Sejam kemudian dia lihat, dia pegang-pegang, oh rasanya udah mulai anget, Tuhan lagi kerja. Kayak kita, kita suka pikir-pikir Tuhan lagi kerja, tapi kita mengukur dengan perasaan. Ditunggu lagi, nggak jadi-jadi. Sampai akhirnya si ibu ini putuskan tetap jualan. Kalau dia nggak jualan, dia nggak punya penghasilan. Akhirnya dia bawa tempe yang belum jadi ini, masih kedelai, masih setengah jadi. Dia bawa ke pasar, sementara di pasar orang nggak ada yang mau beli tempe yang setengah jadi. Dia mulai berdoa, Tuhan bagaimana ini? Dia mulai tumpang tangan, dia doain. Tiap dia lihat hatinya kecewa, karena belum jadi juga tempenya. Sampai pasarnya mau tutup, tiba-tiba ada seorang yang tanya, Bu, ibu tahu nggak, ada nggak jual tempe, tapi yang masih setengah jadi? Karena anakku mau berangkat ke Korea dan mau ke luar negeri, dia mau makan tempe. Jadi dia perlu bawa yang setengah jadi. Si ibu ini langsung terdiam. Dia bilang dalam hatinya, Tuhan jangan kabulkan doaku yang tadi. Haleluya. Karena dia dari tadi tumpang tangan biar itu tempe jadi. Dia bilang, Tuhan jangan kabulkan doaku yang tadi. Kalau sempat dikabulkan habis aku. Karena dia bukan mau beli tempe jadi, tempe setengah jadi. Waktu dia buka, dia menangis. Dia lihat tempenya belum jadi. Dan orang itu bilang berapa, sekian, dan ditambahkan nilainya. Bu, saya tambahin ya harganya. Karena biasanya orang hanya jual tempe yang udah jadi. Kalau tempe ibu jadi, saya harus cari kemana tempe yang belum jadi. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Anda tahu, seringkali waktu doamu belum seperti yang kau minta itu terjadi. Kita nggak tahu skenario Tuhan. Haleluya. Dia gemeteran, dia bilang, kalau bisa Tuhan jangan kabulkan doaku. Kalau udah mentok baru dia ngomong jangan kabulkan. Padahal dari tadi dia tengkingin itu tempe biar jadi. Dari tadi dia ngomong, Tuhan di manakah kuasamu? Waktu dia pegang tempe itu mulai hangat. Oh Tuhan lagi bekerja. Begitu dia buka belum jadi, Tuhan di manakah engkau? Haleluya. Pernah gak saudara dan saya begitu? Seringkali saudara, yang belum sempurna seperti yang kita pikir, itu sebenarnya Tuhan yang rancangkan di sana. Katakan amin. Haleluya. Makanya Paulus berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam di dalam hati kita. Dan tadi firman Allah yang hidup, versi itu saudara berkata, dia senang tinggal di dalam kita. Waktu hati kita nih bisa diteduhkan. Waktu kita percaya di jalan yang sulit, Tuhan menyertai kita. Ada pujian yang berkata, di jalanku diiringnya oleh Yesus Tuhanku. Saudara tahu, waktu kurang, waktu sakit, waktu terperosok, kalau engkau tahu Tuhan ada bersamaku, dia sanggup putar balik semuanya, maka engkau bisa akan tetap percaya kasih Tuhan. Iman yang membuat saudara, kasih Tuhan itu bisa kita percayai utuh. Iman yang seperti apa? Mari kita lihat kisah Abraham. Iman yang seperti apa yang harusnya kita miliki? Haleluya, amin, amin. Jangan pernah ukur kasih Tuhan, kasih catatan saudara di handphonemu, di catatanmu. Jangan ukur kasih Tuhan dengan perasaanmu.
Ibrani berkata begini, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Meninggalkan aja enggak. Terus kalau dia enggak meninggalkan, membiarkan pun tidak. Meninggalkan tidak, membiarkan tidak. Apapun itu. Coba lirik kanan kirinya bilang, dengar itu, dengar itu. Haleluya. Saya saudara bayangkan satu hari ketika kita pulang ke rumah Bapak, ketemu dengan Bapak. Apakah ada raut wajah ketidakpuasan atau enggak ya? Waktu iman kita tumbuh, kita nggak ngomong iman kasih Kristus dengan perolehan, tapi kita bisa hitung iman kasih Kristus dengan kehilangan. Di sana levelnya udah naik, saudara. Levelnya udah naik. Dia nggak ngomong kasih Kristus dikasih itu waktu cuman semuanya disediakan, tapi waktu semuanya kayaknya tidak disediakan, dia percaya kasih Kristus. Coba buka Kejadian pasal 22. Haleluya. Saudara bersuka cita? Amin. Mari bangkit berdiri. Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai 2 kita baca firman Tuhan ini. Ini firman yang keluar ketika Abram sudah dapat Ishak. Ishak itu diminta dengan iman oleh Abraham. Dia minta Ishak dan Ishak sudah didapat. Ini ada episode baru. 2 ya. Setelah semuanya itu, ini cerita Abraham sudah dapat Ishak. Abraham cuma tahu Allah menyediakan saat dia minta dan Ishak dapat. Tapi ada episode yang baru, apa yang diminta, apa yang diberikan Tuhan itu diminta oleh sang pemberi. Teman-teman, engkau yang kerja ya. Kalau engkau masuk ke pekerjaan, saya selalu bilang gini. Engkau selalu bilang begini kan, Tuhan yang membuka jalan untuk aku masuk. Betul gak? Waktu saatnya engkau keluar, bisa nggak engkau berkata, Tuhan yang menyuruh aku keluar? Apapun prosesnya, katakan haleluya, amin. Apapun prosesnya, yang diberi diminta. Katakan sama-sama, yang diberi diminta oleh sang pemberi. Bukan setan yang minta Ishak, Tuhan yang minta Ishak. Hari ini dengar deh saudara, kalau kita jadi Kristen yang materialistis, yang jasmani, kita akan pegang erat-erat yang kita bilang dari Tuhan. Sampai saudara, kadang-kadang ketika dia minta, kita bisa usir loh perkataannya dia. Kadang-kadang cara memintanya bisa lewat jalan yang tidak nyaman. Betul gak? Caranya Yusuf dibuat naik, diusir dari tempat nyamannya di rumah Potifar, itu penjara. Betul gak? Makanya saya pernah bilang begini, harusnya Yusuf bikin syukuran sama Tante Potifar. Kenapa? Karena Tante Potifar yang membuat dia ke penjara. Di penjara dia ketemu juru minum dan juru roti, dan akhirnya dia ketemu Firaun. Anda harus ingat itu. Hatimu tuh di jalan yang sulit. Saya percaya buat Yusuf itu sulit waktu itu. Gimana mungkin kerja baik tapi diturunkan? Nggak ada. Dan dia mungkin bisa mencaci maki itu ibu Potifar itu. Dia akan bilang keterlaluan itu Tante Potifar. Nggak tahu dia cara kerjaku. Tapi saya mau katakan gini. Waktu imanmu berakar di dalam kasih Kristus, engkau akan bisa lihat semua skenario yang buruk itu akan mendatangkan kebaikan. Akan mendatangkan kebaikan. Abraham terima Ishak. Saya ajak berdiri ya. Sebenarnya harusnya saya yang duduk, saudara yang berdiri dong waktu khotbah ya. Betul gak? Besok-besok boleh juga dibikin gitu. Karena tadi waktu puji-pujian kan aku ikut berdiri. Kalian berdiri, betul gak? Kalau aku khotbah kalian ikut diri juga lah ya. Gak apa-apa ya. Coba bilang kanan kirinya, kita ikutin aja lah. Masa aku diri kau duduk?
Kau diri, aku harus diri. Saling menghormatilah kita. Coba lihat kisahnya, saudara. Saya mau ajak kita lihat bagian ini. Ketika Abraham menerima perkataan Allah, saya berdoa, saudara, ketika saya siapkan firman ini, engkau bisa menangkap ketika engkau harus kehilangan. Saya enggak berdoa saudara siap menerima, tapi saudara juga bukan cuma siap menerima, saudara siap kehilangan. Karena yang hilang itu sebenarnya enggak hilang beneran. Haleluya. Lihat ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Abraham bertumbuh imannya. Dari meminta, dia percaya perkataan Tuhan yang meminta Ishak anaknya. Dia percaya. Sampai cerita ini dicatat. Ayat keempat dia berkata, ketika pada hari ketiga Abraham melayang pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Abraham gak pernah tahu kalau akan Allah siapkan pengganti. Saudara jangan bilangnya, iya endingnya bagus. Waktu Abraham mengalami, dia belum tahu cerita itu. Silahkan duduk, saudara mulai letih kayaknya. Bilang ya-nya sambil sininya berkenyit-kenyit. Abraham belum tahu ceritanya. Tetapi tahukah Anda apa yang dilakukan Abraham? Abraham bangun pagi. Dia siapkan pelana untuk keledainya. Dia siapkan kayu untuk bakarannya. Kenapa dia siapkan apinya? Karena Abraham tahu waktu kayu disiapkan, dia tahu kok. Kalau Tuhan minta Ishak untuk dikorbankan, harus dibakar. Betul nggak? Saya nggak lihat Abraham siapkan daging pengganti. Abraham bawa itu. Tahukah Anda saudara? Tuhan tidak pernah minta harta kita. Gak. Tuhan tidak pernah mau susahkan engkau dan saya. Yang dia cari hati yang percaya kepadanya. Hati yang percaya kepadanya. Hati yang tetap berkata, engkau baik. Engkau baik, maha baik, teramat baik bagiku. Waktu Abraham jalani, semuanya masih tanda tanya. Dan saya nggak melihat seorang opa Abraham, saudara. Dia mempersiapkan alternatif. Dia mungkin berkata, kalau Tuhan nggak siapin, aku kasih daging yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini waktunya gereja akan mengalami pemurnian. Gereja akan mengalami pemurnian. Di sanalah biar firman ini engkau ingat, dimeteraikan. Engkau akan terus mengikuti dan percaya kasih-Nya karena iman. Lihat saudara ayat ini. Ketika Abraham udah pernah diceritakan, Ishak tanya, Bapak, di mana korbannya? Nanti Tuhan sediain. Tapi saya mau ajak saudara lihat. Ada bagian ayat firman Tuhan ini, ayat 12-nya. Waktu Abraham mau sembelih Ishak, ini yang saya mau sampaikan saudara. Ayat 12-nya firman Tuhan berkata, ketika Abraham di ayat 10 mengambil pisau, hendak mengulurkan tangannya menyembelih anaknya. Tuhan tuh ya, dari awal gak ngomong apa-apa. Waktu Abraham jalan, dia jalan membawa Ishak. Tuhan gak bicara apapun, Tuhan hanya bicara, dia minta Ishak. Waktu Abraham menyiapkan itu kayu semuanya, Tuhan gak bicara apa-apa. Waktu dia ikat Ishak, Tuhan gak bicara apa-apa. Waktu dia mengulurkan tangannya, baru ngambil pisau, Tuhan belum ngomong apa-apa. Kapan Tuhan mulai bicara? Waktu Abraham mengulurkan tangannya hendak menyembelih Ishak. Dan saya percaya Abraham gerakannya gak slow motion. Potong gak ya? Potong gak ya? Dia gak ada gerakan gini. Ntar dulu deh, dia doa lagi, Tuhan pastikan dulu ini benar gak? Dia gak gitu, tapi dia lakukan dengan sepenuh hati. Saya mau ajak saudara bayangkan, coba bayangkan apa yang Abraham. Saya percaya hati Abraham juga nunggu Tuhan ngomong. Mana ada bapak mau kasih anaknya? Anak satu-satunya, Dit. Bayangin si Aldrich. Betul gak? Itu kita bisa perang rumah tangga. Kau bilang untuk Tuhan. Dan itu yang terjadi. Saudara, saya mau berkata begini. Bukankah kita waktu ikutin Tuhan,
Waktu jalan yang gak kita ngerti, kita nunggu Tuhan ngomong. Seringkali dia gak ngomong. Dia gak bicara apa-apa. Dibawa Ishak gak ada pembicaraan apa-apa. Dibawa naik gak bicara. Ditaruh, diikat. Bahkan ada satu kesimpulan yang lain dibuat. Mungkin Ishak itu kemungkinan dipukul dulu sebelum diikat. Karena gak mungkin dalam kesadaran dia mau diikat. Ada kesimpulan yang lain dibuat. Anda bayangin kalau itu terjadi, dia harus pukul anaknya. Ya, dia ikat. Tuhan gak bicara apa-apa. Apa yang Tuhan mau sih? Tuhan sedang ngelihat hatinya Abraham. Tuhan sedang lihat hatimu dan hatiku. Apakah dia jadi terutama buat kita? Ayat 12-nya, lihat. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Perhatikan firman Allah yang hidup. Ini yang disampaikan. Singkirkan pisau itu. Hati Allah tergetar lihat kasihnya Abraham. Jangan kau bunuh anakmu. Karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu. Sehingga engkau rela menyerahkan bagiku anakmu yang sangat kau kasihi sekalipun. Tuhan lihat buat Abraham, mengikuti Tuhan itu yang terutama. Katakan amin. Hari-hari ini saudara, apa yang saudara dan saya sedang alami, jangan ragukan kasih Tuhan. Di ujungnya Tuhan siapkan pengganti. Saya ingat Pak Gembala bilang begini, waktu Sadrak, Mesak, Abednego mereka harus masuk ke perapian, Tuhan gak ada interupsi. Seringkali kesulitan itu, gak ada interupsi Tuhan kok. Sampai di level, sampai titik terendah. Dan Tuhan berkata, aku lihat hatimu. Aku lihat hatimu. Aku lihat hatimu. Waktu saya ditelepon saudara, saya datang ke rumah sakit. Waktu dibilang, sudah bisa dibawa pulang. Itu hati saya lemes saudara. Aku mau bawa kemana Tuhan? Aku bisa apa Tuhan? Saya ingat, saya pergi ke lobi, saya cuma nangis, saya bilang Tuhan, aku harus bagaimana? Tapi saya bersyukur ada firman yang menguatkan. Tidak selalu situasinya kita yang memutuskan. Seringkali situasinya yang memutuskan buat kita. Tapi di sanalah yang di batin ini kita persembahkan sama Tuhan. Hari ini teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang sedang kau tempuh di jalanmu? Engkau mungkin terbatas untuk cerita tentang kesulitanmu hari ini. Kita semua ada di gelanggang pertandingan, katakan amin. Apakah engkau bisa berkata begini, aku tunggu Tuhan berfirman? Dia tidak berfirman. Aku tunggu pesan Tuhan, tidak ada pesan yang disampaikan. Aku tunggu nasihat yang mengarah, tidak ada nasihat. Di sanalah engkau sedang ada dengan Tuhanmu. Dan keputusan yang kau buat akan membuat hati Allahmu berkata, jangan kau apa-apakan dia. Saya mau tutup dengan satu perkataan saudara. Biarkan kita jadi orang yang bisa percaya di jalan yang sangat kita tidak mengerti hari-hari ini. Amin. Biarkan engkau jadi pribadi yang terus mencari Tuhan dan mengalami dia. Mentok, tapi hatimu tahu nih, aku gak boleh. Mentok, tapi hatimu tahu nih, gak bisa ku lepas nih tanggung jawabnya. Aku gak ngerti, tapi hatimu percaya Tuhan. Engkau gak lihat jalan keluar, tapi hatiku percaya Tuhan. Engkau gak tahu mau ngapain, tapi hatiku percaya Tuhan ada. Aku percaya Tuhan maunya begini, tapi aku gak berdaya. Lakukan itu, maka engkau akan lihat hatimu yang berurusan dengan Tuhan. Saya mau bicara ini buat kita semua orang tua. Ini waktunya, semua yang dari kesanggupan lahiriah kita ini gak bisa diangkat tinggi. Hanya nama Tuhan yang bisa diangkat tinggi. Hanya nama Tuhan yang bisa diangkat tinggi. Waktu engkau terpapar, waktu engkau kena sakit penyakit, gak bisa ngandelin siapa-siapa. Di sanalah hatimu dengan Tuhan. Amin. Saya mau tutup dengan berkata, percayailah selalu apa yang Tuhan katakan. Percayailah firman-Nya.
peganglah perkataannya. Jangan tukar dengan kenyamanan. Sekalipun tidak nyaman, peganglah perkataan Tuhan. Amin. Mazmur 73 ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku Tuhan selama-lamanya. Satu hari ketika aku pulang ke rumah Bapa, dia akan lihat, yang dia lihat bukan perolehan berapa jiwa yang aku hasilkan. Dia lihat berapa hatiku percaya kepada perkataannya. Aku percaya, saudara, tanda engkau mengasihi seseorang adalah engkau mempercayainya. Kalau engkau enggak mengasihi orang itu, engkau akan percaya. Waktu engkau percaya kepada Tuhan, percayalah kepada kasih-Nya. Jangan curiga. Mungkin hari ini engkau sedang ada di perjalanan seperti padang gurun yang tandus. Engkau gak ngelihat pertolongan. Bisakah engkau percaya kasih-Nya? Biar cerita tentang Abram ini mengiringi perjalananmu minggu ini. Kau harus ingat, aku udah tunggu Tuhan. Tuhan, aku udah tunggu Tuhan. Tidak ada perkataan. Aku tunggu Tuhan. Tidak ada perkataan. Tapi aku tahu Tuhan, firman-Mu aku pegang. Firman-Mu aku percaya. Engkau akan lihat satu hari, engkau akan tiba di waktu Tuhan yang mengangkat engkau dan saya. Amin. Selamat menjalani minggu ini, saudara, dengan hati yang percaya. Selamat bertanding minggu ini dengan hati yang percaya kepada kasih Tuhan. Selamat menjalani pertandinganmu dan pertandinganku dengan hati yang percaya. Selamat menjalani jalan yang sulit, karena di sana itu tempat pelatihanmu dan pelatihanku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan. Mari bangkit berdiri.